Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kawan-kawan dengan kami Bioblog Channel, media bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan bioblog. Kawan-kawan dimanapun berada, dalam video ini saya akan berbagi pengalaman seputar cara menebar benih ikan gurame. Kawan-kawan, jika pengalaman yang saya sampaikan ini dipandang bermanfaat, silakan kawan-kawan share ke kawan-kawan lainnya. Tentunya terhadap mereka yang membutuhkan terkait informasi pengalaman saya ini. Untuk keberlangsungan channel ini dan agar saya tambah bersemangat berbagi pengalaman dalam video-video selanjutnya, silakan kawan-kawan subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kawan-kawan, keberhasilan dalam budidaya ikan tentunya kita semua menginginkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan dalam budidaya ini bisa kita lihat dari tingkat FCR yang rendah, tingkat kematian yang kecil, serta pertumbuhan ikan yang maksimal. Untuk mencapai ini semua, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dilakukan oleh kita sebagai pembudidaya ikan. Salah satu yang harus diperhatikan kawan-kawan adalah perlakuan pada saat awal kita memulai tebar benih. Karena saya sendiri sangat percaya kawan-kawan, cara menebar benih ini akan menentukan keberhasilan selanjutnya dalam kita melakukan budidaya ikan gurame. Jika kita salah dalam penanganan pada tahap tebar benih ini, maka selanjutnya kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang tentunya dapat merugikan kita sebagai pembudidaya ikan. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan pada saat akan melalui tebar benih, kawan-kawan, kita harus tahu bagaimana kualitas air yang akan kita gunakan untuk budidaya. Meskipun ternak ikan, khususnya gurame, tergolong mudah, tetapi butuh keuletan dalam menjalankannya. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal penting seperti menjaga kualitas air. Ingat kawan-kawan, air merupakan media yang sangat penting dan mempengaruhi proses budidaya ikan. Secara umum, ketinggian air pada kolam terpal adalah 70 cm sampai dengan 110 cm. Pengisian air dapat dilakukan setelah memastikan kolam terpal yang akan digunakan dalam keadaan bersih dan kering. Faktor suhu yang paling ideal untuk budidaya gurame adalah 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Begitupun dengan pH yang bagus untuk budidaya gurame ber-pH netral atau berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Jika pH kolam terlalu asam, kita bisa menambahkan kapur ke dalam air hingga tingkat keasamannya menurun. Sementara sebaliknya, jika air terlalu basah, tambahkan asam fosfor dengan takaran yang tidak melebihi dari 0,3 unit per hari. Kawan-kawan, selain pH air, kandungan oksigen yang terlarut dalam air sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan gurame. Kita harus memastikan bahwa kadar oksigen yang terlarut dalam kolam yang akan kita gunakan tidak kurang dari 5 ppm. Karena kita ketahui teman-teman bahwa dengan kandungan oksigen yang rendah akan membuat ikan gurame rentan terhadap penyakit. Begitupun dengan kebersihan kolam. Karena air yang keruh akan sangat mengganggu kesehatan dari ikan gurame. Untuk itu, kita harus membersihkan kolam secara berkala. Bibit ikan yang akan kita tanam, kawan-kawan, memegang peranan penting untuk keberhasilan budidaya. Karena
Kualitas ikan akan mempengaruhi keberlangsungan proses budidaya secara keseluruhan. Maka dari itu, pilihlah bibit yang sehat, sehingga berpotensi tumbuh menjadi gurame yang sehat pula pada saat panen nanti. Selain kualitas bibit, hal utama yang perlu kita perhatikan adalah proses perpindahan benih dari kolam pembenihan ke kolam budidaya. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, karena jika kita salah penanganan akan berakibat fatal bagi keberlangsungan budidaya ikan gurame. Kawan-kawan bisa lihat video yang saya sajikan ini, proses pengambilan ikan dari kolam pembenihan. Di sini saya menggunakan alat bantu, yaitu jaring ikan. Ikan yang diambil kemudian dipindahkan ke penampungan sementara. Sekali lagi saya informasikan bahwa faktor kehati-hatian sangat diperlukan dalam pengambilan benih ikan gurame ini. Karena jika kita ceroboh akan mengakibatkan ikan stres, bahkan terluka, yang ujung-ujungnya tentulah kematian ikan. Kawan-kawan, setelah proses pengambilan benih dari kolam pembenihan selesai kita lakukan, selanjutnya perlakuan yang harus menjadi perhatian kita adalah proses pemindahan dari lokasi pembenihan ke lokasi budidaya. Ada beberapa langkah yang harus menjadi perhatian. Pertama, kita harus menyiapkan wadah. Wadah kita bisa menggunakan jerigen ataupun kantong plastik, itu tergantung teman-teman. Hal yang harus diperhatikan dalam wadah yaitu masalah kepadatan ikan. Hal kedua yang harus menjadi perhatian kita yaitu proses pemindahan dari penampungan sementara ke wadah yang telah kita siapkan untuk mengangkut ikan. Proses penggaraman yang saya lakukan adalah, pertama, kita siapkan garam. Saya biasanya menggunakan penggaraman sebanyak 1 sendok per jerigen. Karena di sini saya menggunakan 2 jerigen, maka saya menyiapkan 2 sendok garam. Selanjutnya kita siapkan wadah yang berisi air. Bisa gelas, bisa mangkok, silahkan, tergantung kawan-kawan semua. Kemudian garam kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya diaduk, bisa menggunakan sendok sampai garam terlarut. Larutan garam ini kemudian dimasukkan ke dalam jerigen. Karena garam yang kita larutkan sebanyak 2 sendok, maka kita hanya memasukkan setengahnya ke setiap jerigen. Nah, selanjutnya diaduk. Ya, kita menggunakan tangan saja. Nah, setelah kita menganggap garam terlarut dalam jerigen, maka jerigen didiamkan selama 15 menit sampai dengan 30 menit. Hal ini dilakukan untuk mematikan bakteri atau virus yang terbawa dalam air dari kolam pembenihan. Setelah proses penggaraman dilakukan dan ikan didiamkan selama 15-30 menit, yang tentu tujuannya tadi untuk membunuh kuman atau bakteri yang terbawa dalam air. Kalau saya di sini hanya melakukan selama 15 menit saja, kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita melakukan penebaran benih ke kolam budidaya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa benih ikan gurame tidak bisa langsung ditebar ke dalam kolam, tetapi harus dilakukan penyesuaian iklim terlebih dahulu. Penebaran benih secara langsung dapat mengakibatkan benih ikan stres, bahkan bisa menyebabkan kematian. Diperlukan beberapa langkah atau perlakuan yang harus kita lakukan pada saat kita menebarkan benih ke dalam kolam. Pertama, masukkan benih beserta tempatnya. Di sini saya menggunakan jerigen, maka saya masukkan beserta jerigen-jerigennya ke dalam kolam.
Biarkan jerigen ini terapung selama 15-20 menit. Hal ini dilakukan yaitu untuk penyesuaian suhu atau temperatur air di dalam wadah dan suhu air di dalam kolam pembenihan. Kemudian wadah dimiringkan dan biarkan benih keluar dengan sendirinya. Taburkan benih sesuai dengan kapasitas kolam, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Untuk kolam bioplauk, saya biasanya menggunakan kepadatan 100 ekor per meter kubik. Kolam ini berisi air 2 meter kubik sehingga saya menebar sebanyak 200 ekor. Setelah benih ditebar, hal yang harus kawan-kawan ketahui bahwa hendaknya ikan jangan dulu diberi makan. Biarkan ikan beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau saya biasanya pemberian pakan pertama itu dilakukan setelah ikan beradaptasi selama kurang lebih 2-3 hari di dalam kolam. Setelah kita memastikan bahwa semua ikan dalam jerigen ini keluar, biarkan ikan beradaptasi dulu dengan lingkungannya. Jangan langsung diberi makan ya kawan-kawan. Kalau yang saya lakukan, pemberian pakan untuk pertama kali biasanya setelah ikan beradaptasi minimal 24 jam. Selamat mencoba ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan dimanapun berada yang belum subscribe, jangan lupa ya kawan-kawan, silakan di subscribe, like, dan komen, tentunya supaya channel ini terus berkembang. Jika materi yang saya sampaikan ini dipandang bermanfaat oleh kawan-kawan, silakan di-share ke kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Tunggu video saya berikutnya ya kawan-kawan. Bye-bye.